bendera secara virtual Senin, 22 Februari 2021 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara akan segera dilaksanakan. Lapor, upacara virtual hari Senin tanggal 22 Februari 2021 siap dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Menghendingkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila.
Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita masih bisa melakukan upacara rutin di Senin pagi di masa pandemi COVID-19 ya. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih pada petugas upacara bendera virtual hari ini, siswa-siswi 9C. Terima kasih sudah berlatih. Kemudian Ibu juga ingin berterima kasih pada siswa 9C lainnya yang sudah menjadi peserta upacara kelas 9D sampai 9H, kelas 8 dan kelas 7. Terima kasih sudah berkenan mengikuti upacara pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga pada operator Bapak Widi hari ini sudah membantu kami. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah hidup berdampingan dengan virus corona kurang lebih 1 tahun ya. Sudah hampir 1 tahun ya. Nah, pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini memberikan dampak hampir di seluruh sendi dan lini kehidupan umat manusia. Pada umumnya, ya,
orang menyimpulkan bahwa pandemi ini memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita, kehidupan manusia ya. Tapi kita terkadang lupa ya, selalu ada hikmah dan pembelajaran di balik musibah. Kita lupa karena kita terlalu fokus. Biasanya kita terlalu fokus pada keluhan, mengeluh dan mengeluh, lupa akan bersyukur. Ini merupakan teguran buat saya juga ya, buat saya pribadi. Lupa akan bersyukur. Padahal dengan bersyukur jiwa dan hati kita akan merasa tenang ya, sehingga kesehatan mental pun lebih stabil. Dengan kesehatan mental lebih stabil, imunitas atau daya tahan tubuh kita akan meningkat. Nah, imunitas inilah yang diperlukan pada saat ini untuk menangkal infeksi corona. Tanpa bermaksud mengecilkan penderitaan dan kesulitan yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia, marilah kita mencoba mengkaji apa saja sih hal-hal yang bisa kita syukuri dari musibah pandemi corona ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih bisa hidup. Seperti yang kita ketahui dari media televisi, kemudian media sosial juga ya, sampai dengan saat ini virus corona masih merenggut ratusan bahkan ribuan korban jiwa. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti upacara hari ini dan bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari walaupun sedikit terganggu ya. Kemudian yang kedua adalah kita masih bisa atau lebih memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga. Yang biasanya ketemu hanya sore hari ya. Kemudian apalagi ada juga yang bisa bertemu dengan orang tua malam hari. Nah, sekarang full bisa bertemu karena dia dengan orang tua atau dengan sanak saudara ya, adik kakak seperti itu ya, karena kebijakan bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Kemudian bisa mempunyai waktu ibadah lebih banyak. Yang biasanya suka izin ya di sekolah, Bu saya mau sholat duha terlebih dahulu. Nah bertabrakan kan dengan waktu belajar. Nah sekarang kalian bisa melaksanakan sholat duha setiap hari. Kemudian juga yang lalu-lalu belum bisa belajar Quran ya, bisa belajar membaca Al-Quran, bahkan bisa khatam mungkin ya. Nah itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat nih mungkin agak sulit. Kalian bisa belajar manajemen waktu. Biasanya ketika sebelum pandemi itu kan kalian ada keterpaksaan nih, bangun pagi. Ya, keterpaksaan bangun pagi. Kemudian juga diatur nih waktu untuk bel masuk sekolah, kemudian bel istirahat, kemudian bel pulang, bel sholat gitu ya, sholat duhur di sekolah. Sekarang kalian harus belajar mengatur waktu sendiri ya, agar pola hidupnya itu tetap teratur. Jika tidak bisa manajemen waktu ya, hanya rebahan saja, hanya main gadget saja, ya tugas-tugasnya semuanya menjadi terlambat semua ya, bahkan ada yang ketinggalan dan tidak mengerjakan akhirnya ya. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lebih peka terhadap kesehatan dan kebersihan. Nah itu ya yang patut kita syukuri. Yang biasanya nih kalau makan-makan gitu ya, nggak suka cuci tangan. Sekarang mah harus sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau kalau tidak ada menggunakan sanitizer, harus akrab dengan sanitizer, harus akrab dengan masker ya, dan harus biasa menjaga jarak seperti itu. Mudah-mudahan kebiasaan ini tetap berlangsung walaupun pandemi sudah selesai. Ada 2 lagi ya, kurang ya, karena sekarang bukan 3M tapi 5M. Yang keempat masih ingat, mengurangi mobilitas ya. Mengurangi mobilitas atau mengurangi aktivitas. Nah itu ya. Dan kemudian yang kelima, menghindari kerumunan. Betul ya, harus dibiasakan. Kemudian hal yang harus kita syukuri berikutnya adalah dengan adanya pandemi ini banyak inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Karena dunia ini tetap berlanjut ya, walaupun pandemi ini masih ada. Artinya ya,
kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan. Nah, makanya muncullah berbagai macam inovasi dalam pembelajaran. Contoh tahun 2020 pada awal-awal pandemi ya. Nah, itu kalian diperkenalkan dengan berbagai macam aplikasi pembelajaran, tapi kami memutuskan menggunakan Google Classroom karena lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itu ya. Dan mau nggak mau kalian harus belajar menggunakannya. Adaptasi dengan kebiasaan baru. Kalau tidak mau beradaptasi ya tertinggal. Ya, karena di luaran sana dunia tetap berjalan walaupun corona masih ada. Kemudian dilanjutkan lagi inovasi berikutnya adalah alhamdulillah Kota Cirebon mempelopori ya bekerja sama dengan stasiun televisi daerah RCTV. Nah, itu ya, tidak semua daerah bekerja sama dengan televisi daerah untuk memberikan pembelajaran pada siswanya. Tuh. Nah, kemudian muncul permasalahan. Tidak ada di channel TV saya tidak ada RCTV. Bukan merupakan alasan, kalian bisa mencari. Jika sulit lagi, nah ada aplikasi Kugo. Jika sulit lagi, sudah di-upload di YouTube. Sebenarnya berbagai macam kendala itu pasti ada, tapi jangan fokus pada kendalanya. Harus fokus bagaimana nih saya mencari cara agar saya tetap bisa belajar seperti itu. Ya. Kemudian di 2021 alhamdulillah sekolah kita ya bersama dengan sekolah lainnya mendapat bantuan smartboard. Ya, mendapat bantuan smartboard. Nah, smartboard ini kemampuannya itu setara dengan yang dipakai oleh televisi nasional. Nah, akhirnya kita bisa melaksanakan PJJ pembelajaran jarak jauh ya di sekolah kita sendiri. Ini juga menuntut adaptasi dari siswanya menggunakan video konferensi Zoom. Kendala itu pasti ada ya, Spenazer. Tapi jangan fokus pada kendalanya, fokusnya pada usaha kalian. Gimana caranya agar saya masih bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Macam-macam caranya ya, kalau kalian berniat. Masih banyak anak-anak di luaran sana yang nasibnya itu lebih mengenaskan daripada kalian, tapi tetap mau berusaha untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, pertanyaannya kalian mau atau tidak? Mau belajar atau tidak, seperti itu ya. Kami guru-guru siap membantu kalian. Oke. Berikutnya adalah, nah ketika pandemi corona ini berbagai macam kebijakan ya, baik belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah. Nah efeknya bisa kita rasakan nih, jalan-jalan tertentu yang biasanya macet gitu ya, ramai, itu sekarang lebih lengang. Nah, efek berikutnya ya, selain nggak macet adalah polusi udara menurun. Coba deh kalian kalau bangun pagi. Mudah-mudahan kalian tetap bangun pagi ya, tentunya harus bangun pagi untuk sholat subuh kan ya. Nah, itu biasanya setelah sholat subuh gitu ya, kemudian jam 7 itu sudah, kalau sebelum pandemi itu kan sudah crowded, sudah mulai macet, kemudian udara juga sudah mulai berasap, sekarang tidak. Ya, sekarang itu lebih segar. Coba deh kalian bangun pagi ya, bangunnya jangan jam 10 ya. Seperti itu. Itu kualitas udara itu lebih baik dibandingkan sebelum masa pandemi. Jadi lebih segar. Dengan adanya pandemi ini salah satu, nah keuntungannya adalah kualitas lingkungan itu meningkatnya ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Nah, itulah diantaranya ya, hal-hal yang bisa kita syukuri dari musibah pandemi COVID-19 ya. Tentu saja kita berharap musibah ini cepat selesai ya. Dan sekali lagi kurangi mengeluh, kalian fokus pada apa yang bisa saya kerjakan nih, apa yang bisa saya usahakan agar saya tetap bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, seperti itu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
gerak. Menyanyikan lagu wajib diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selamat berjuang untuk negara Menjadi kekuatan menjadi putra Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama yang maha dan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Lapor, upacara virtual selesai dilaksanakan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas dedikasi semua ya untuk menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter nasionalis. Anak-anak dalam upacara ini banyak sekali kata-kata
bertuah yang mudah-mudahan Allah merahasiakan kebaikan untuk kita semua dan terutama anak-anak yang masih akan menjalani hidup lebih lama dari kami. Kedua, mohon semuanya menguatkan keimanan dan ketakwaan serta kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama masing-masing, sebab sekarang sedang terjadi polemik SKB 3 Menteri tentang larangan dan pemaksaan berpakaian khas. Semua mohon menguatkan iman dan takwa serta meneguhkan keyakinan agar apa yang dilaksanakan semuanya bernilai ibadah dan memberi nilai promotif bagi sekolah. Yang ketiga, kurikulum tetap menuntaskan jadwal PJJ hari putaran kedua ini. Kita punya acara besar syukur yaitu parade bacaan surat Al-Quran dalam rangka syukuran khatam Quran ya. Kita sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk dari ain ke ain selama beberapa tahun yang lalu sehingga pada akhirnya di bulan Rajab ini Allah memberi. Pernah kita takabur astagfirullah pada sebelum pandemi ini bahwa kita akan khatam Quran di tahun-tahun yang lalu. Ternyata kita juga meskipun tinggal 18 ya. 16 tinggal 16 surat. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan sesuai dengan apa yang kita selalu sampaikan dalam doa khatmil Quran, yaitu Quran menjadi imam, pemimpin kita menjadi cahaya, menjadi hidayah, dan Allah mengajari kita jika kita jahil, bodoh ya, terus kita mendapat rezeki terus bisa melantunkan Al-Quran ini siang dan malam. Itu, nah nanti kira-kira gambaran saya nanti juga tetap daring. Ya Bapak Ibu Guru yang sudah memilih surat, alhamdulillah terima kasih. Nah, terus nanti anak-anak juga apakah perlu izin Satgas Covid ya atau memang anak bisa di rumah saja, kalau bisa ke sekolah ya nanti menempati komputer sesuai dengan misal insya Allah saya memilih surat Al-A'la, maka anak yang memilih A'la ya di komputer pegangan saya. Miss Enci memilih surat Al-Ikhlas ya mohon izin anak yang memilih surat Al-Ikhlas ya di komputer Miss Enci misal seperti itu. Setelah syukuran khatmil Quran kita akan ke depan akan rada bagaimana mengaturnya agar bisa menguatkan tekad sesuai perintah Kadis, menyiapkan kompetensi kita untuk memasuki sekolah penggerak ya, terutama yang paling dekat adalah kegiatan ujian sekolah, ujian akhir semester, kemudian ASN AN gitu. Dan yang paling mendesak juga mereview tata tertib sekolah. Jangan terjadi di sekolah kita menjadi polemik tentang niat baik kita bagaimana agar anak bisa mengamalkan keyakinan agamanya, masih keimanan dan ketawakalannya di sekolah kita. Itu barangkali Bapak Ibu anak-anak yang harus kita garap seperti tadi. Terima kasih pembina upacara setelah menguatkan tekad anak-anak untuk terus belajar, sebab zaman kalian bukan zaman yang ini ya. Zaman ini adalah alhamdulillah masih ada ayah, bunda, ibu, bapak guru membimbing kalian menghadapi hidup ini sesulit apapun.
nanti kalian harus jalani dengan baik agar zamanmu nanti pasti tidak begini. Ya, zaman Bapak juga belajar dulu ya tidak ada Zoom, tidak ada istilah internet dan sebagainya, ternyata ada gitu ya. Alam gaib itu ada ya. Mari kita jalani dengan baik. Astagfirullah hadib. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.